Pernah nggak sih kamu punya niat besar tapi ujung-ujungnya berhenti di tengah jalan? Mau rajin olahraga tapi seminggu kemudian skip. Mau nabung malah kepake terus. Atau mau bangun bisnis tapi mentok gara-gara nggak konsisten. Konsistensi itu ibarat lem yang menyatukan usaha kecil kita menjadi hasil besar. Dan ya, terkadang kita harus memaksa diri sendiri buat tetap konsisten. Bahkan saat kita nggak lagi termotivasi. Nah, di video ini kita bakal bahas kenapa konsistensi itu penting, gimana cara memaksa diri untuk tetap jalan, dan kenapa ini bisa jadi kunci sukses yang selama ini kamu cari. So, tonton terus video ini biar kita bisa tumbuh bersama. Konsistensi menciptakan kebiasaan. Coba bayangkan kalau setiap hari kamu baca 1 halaman buku. Awalnya terasa kecil banget, tapi dalam setahun kamu bisa menyelesai puluhan buku loh. Itu kalau kamu konsisten untuk terus membaca buku setiap hari walau 1-2 halaman. Seperti kata Aristoteles, kita adalah apa yang kita lakukan berulang kali. Keunggulan bukanlah tindakan, melainkan kebiasaan. Terus yang kedua, konsistensi itu mengalahkan motivasi. Motivasi itu kayak cuaca nggak sih? Kadang cerah, kadang mendung. Tapi konsistensi adalah kompas yang tetap membuat kita bergerak meskipun cuaca lagi mendung jadi nggak bisa lihat arah matahari. Yang ketiga, konsistensi melahirkan kepercayaan diri. Saat kita konsisten melakukan sesuatu, kita jadi lebih percaya diri. Kenapa? Karena kita tahu kita bisa diandalkan. Misalnya nih, kamu lagi bikin konten YouTube. Awalnya pasti kamu nggak pede sama muka kamu di kamera, atau nggak pede sama suara kamu. Tapi kalau kamu terus membuat video dan menguploadnya, lama-lama kamu pasti bisa lebih percaya diri sama hasil yang kamu lakukan. Seperti kata Bruce Lee, saya tidak takut pada orang yang berlatih 10.000 jenis tendangan sekali, tapi saya takut pada orang yang berlatih 1 tendangan 10.000 kali. Alasan keempat kenapa kita harus konsisten, yaitu konsistensi membantu kita mencapai hasil besar. Banyak orang ingin sukses, tapi mereka hanya mencoba, bukan berkomitmen. Padahal sukses itu seringkali lebih tentang bertahan daripada tentang memulai. Lihat atlet top dunia, mereka bukan hanya berbakat, tapi mereka tetap latihan setiap hari, bahkan saat mereka sedang tidak ingin. Bayangkan Ronaldo yang masih bisa bersaing di dunia sepak bola saat usianya menginjak kepala 4. Kalau bukan karena konsisten, pasti dia sudah lama tercecer kalah saing sama pemain-pemain muda berbakat lainnya. Oke, kalau kita udah tahu kenapa kita harus konsisten, terus gimana caranya agar kita bisa memaksa diri kita untuk konsisten ke depannya? Kenapa pakai istilah dipaksa bang? Ya karena coba pikirkan lagi, berapa banyak usaha atau impian kamu yang gagal karena kamu nggak bisa konsisten. Itu cukup untuk jadi alasan kenapa kamu kali ini harus memaksa dirimu untuk konsisten agar usaha-usaha kamu ke depannya tak lagi pupus di tengah jalan. 1. Mulai dari yang kecil, seringkali kita ingin langsung melakukan perubahan besar dalam hidup. Misalnya ingin rajin olahraga, lalu langsung menargetkan 1 jam per hari, atau ingin membaca lebih banyak buku, lalu memaksakan diri membaca 50 halaman sehari. Masalahnya, kalau target terlalu besar, kita cepat merasa lelah dan akhirnya berhenti di tengah jalan. Jadi solusinya, mulailah dari kebiasaan kecil yang mudah dilakukan setiap hari. Misalnya, kamu mau mulai olahraga, mulai dari 5-10 menit per hari. Mau membaca, mulai dari 1 halaman sehari. Mau menulis, mulai dari 1 paragraf sehari. Seiring waktu, kebiasaan ini akan terasa ringan dan bisa ditingkatkan sedikit demi sedikit. Ini disebut the 1% rule. Cukup berkembang 1% setiap hari, lama-lama hasilnya luar biasa. Seorang penulis terkenal, Stephen King, hanya menargetkan menulis 2.000 kata per hari. Tidak terlalu banyak, tapi karena dilakukan setiap hari, ia bisa menyelesaikan lebih dari 1 buku dalam setahun. Cara yang kedua yaitu buatlah sistem, jangan hanya niat semata. Banyak orang gagal konsisten karena hanya mengandalkan niat. Masalahnya, niat itu gampang hilang, apalagi kalau kita lelah atau sibuk. Solusinya, bangunlah sistem yang membuat kebiasaan jadi otomatis. Caranya,
Tetapkan waktu dan tempat yang jelas. Misalnya, saya akan membaca 10 menit setiap pagi setelah bangun tidur. Atau gunakan aturan jika maka. Contoh, jika saya selesai makan malam, maka saya akan langsung menulis selama 15 menit. Atau bisa buat lingkungan yang mendukung. Misalnya, kalau ingin membaca lebih sering, letakkan buku di tempat yang terlihat, bukan di rak tertutup. Langkah yang kedua, buat konsekuensi dan hadiah. Kadang kita butuh dorongan ekstra supaya tetap konsisten. Salah satu cara efektif adalah dengan memberikan konsekuensi jika kita gagal dan hadiah jika kita berhasil. Jika kamu gagal melakukan hal yang ingin kamu jadikan kebiasaan baru, berikan hukuman kecil untuk dirimu sendiri. Misalnya, kalau kamu malas olahraga, kamu harus bayar Rp10.000 ke temanmu. Kalau kamu tidak membaca buku hari ini, kamu tidak boleh nonton YouTube besok. Contoh hadiah misalnya, jika kamu berhasil konsisten membaca 1 halaman setiap hari dalam seminggu, kamu bisa makan enak di restoran favoritmu. Atau setelah berhasil rutin berolahraga selama 30 hari, kamu bisa membeli sepatu olahraga baru. Atau bisa juga pakai metode yang disebut The Jar Method. Setiap kali kamu berhasil melakukan kebiasaan baik, kamu masukkan uang ke dalam toples. Setelah beberapa waktu, uang itu bisa digunakan untuk sesuatu yang kamu inginkan. Yang ketiga, fokus pada proses bukan hasil akhir. Salah satu alasan banyak orang menyerah adalah karena terlalu fokus pada hasil, bukan pada proses. Nikmati perjalanannya, bukan fokus pada tujuan akhir. Misalnya, kalau kamu ingin menurunkan berat badan, jangan hanya melihat angka di timbangan, tapi nikmati bagaimana tubuhmu terasa lebih ringan setiap harinya. Atau kamu juga bisa menggunakan habit tracker untuk melihat progres kecil. Coba buat kalender dan beri tanda setiap hari kamu berhasil melakukan kebiasaanmu. Lama-lama, kamu akan termotivasi untuk tidak memutus rantai keberhasilan itu. Banyak orang berhenti di gym setelah sebulan karena tidak melihat perubahan drastis. Tapi, kalau mereka tetap fokus pada rutinitas, hasilnya akan mulai terlihat setelah 6 bulan atau lebih. Penulis bestseller, James Clear, mengatakan dalam bukunya Atomic Habits, ketika kamu jatuh cinta dengan prosesnya, hasilnya akan datang dengan sendirinya. Nah, yang terakhir, ingatlah selalu alasan. Kenapa kamu mulai? Saat kita merasa ingin menyerah, penting untuk kembali mengingat alasan awal kita memulai sesuatu. Kenapa kita ingin membangun kebiasaan ini? Tulislah alasanmu di tempat yang mudah terlihat. Misalnya, kamu ingin lebih sehat untuk bisa lebih lama bersama keluarga. Atau kamu ingin belajar skill baru untuk meningkatkan pendapatanmu. Kamu juga bisa menggunakan teknik visualisasi. Bayangkan bagaimana hidupmu akan lebih baik jika kamu tetap konsisten. Oprah Winfrey pernah mengalami masa-masa sulit dalam hidupnya, tapi dia selalu ingat tujuannya, menginspirasi orang lain. Itu yang membuatnya terus konsisten hingga sukses seperti sekarang. Jadi konsistensi bukan tentang menjadi sempurna setiap hari. Pasti ada hari-hari di mana kita gagal, malas, atau tidak termotivasi. Tapi yang terpenting adalah kita selalu kembali dan tetap berusaha. Kalau kamu ingin sukses di bidang apapun, kerja, bisnis, kesehatan, keuangan, kuncinya cuma satu, konsistensi. Dan kalau perlu, paksa diri sendiri buat tetap berjalan, bahkan saat malas atau capek. Karena percayalah, orang yang menang bukan yang selalu termotivasi, tapi yang tetap berjalan meskipun motivasi itu hilang. Jadi, mulai sekarang, yuk komit buat lebih konsisten. Apa kebiasaan kecil yang mau kamu bangun mulai hari ini? Tulis di komentar. Dan ayo kita saling support. Jangan lupa like, share, dan subscribe buat konten motivasi lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Blast off!